Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan penuh semangat. Hari ini, saya ingin berbagi kisah perjalanan hidup saya. Sebuah cerita panjang tentang bagaimana saya akhirnya bertemu dengan twin flame saya. Perjalanan ini bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang panggilan jiwa, ujian, dan bagaimana semesta menuntun kita ke arah yang tak pernah kita duga. Perkenalkan, nama saya Atsuko. Saya berasal dari Jepang dan tinggal di Tokyo. Awalnya, saya tidak pernah menyangka akan tinggal di Indonesia. Namun, mungkin ini memang panggilan dari semesta. Perjalanan ini menjadi pintu gerbang menuju pertemuan saya dengan twin flame. Awalnya, saya dan seorang teman berlibur keliling Asia, dari Jepang menuju Thailand, Malaysia, Singapura, dan akhirnya Indonesia. Saat berada di Malaysia, saya bertemu seorang bapak asal Jepang yang sudah lama bekerja di sana. Beliau banyak membantu kami selama berada di Malaysia, bahkan ikut membantu ketika saya dan teman hendak melanjutkan perjalanan ke Singapura. Karena penasaran dengan kebaikannya, saya bertanya mengapa beliau begitu mau membantu orang yang baru dikenalnya. Selain karena sifatnya yang ramah, beliau memberi saya sebuah nasihat yang membekas di hati. Bantu orang lain tanpa pamrih. Saat berpamitan, saya berani-beraninya meminta alamat rumahnya di Jepang. Aku hanya ingin mengirimkan ucapan terima kasih, sekedar tanda bahwa kebaikan yang ia berikan takkan kulupakan. Tapi ia tersenyum, menggeleng pelan. Tidak perlu, katanya lembut. Aku tidak menginginkan imbalan apapun. Dulu, ketika aku masih muda, ada seseorang yang membantuku saat aku berkeliling Jepang dengan sepeda. Sekarang, aku hanya ingin meneruskan kebaikan itu kepada orang lain, termasuk kepada kalian. Kata-kata itu membekas begitu dalam di hatiku. Mungkin saat itu aku belum benar-benar mengerti, tapi aku tahu aku sedang belajar sesuatu yang besar, bahwa kebaikan sejati tidak pernah meminta kembali. Setelah perpisahan itu, langkahku membawaku ke Bali, dan entah kenapa rasanya seperti pulang ke rumah. Udara yang hangat, senyum yang tulus, dan sapaan ramah yang tak pernah putus membuat hatiku betah. Banyak orang Indonesia yang menolongku tanpa pamrih. Seperti pria Jepang itu, seolah semesta ingin mengulang pelajaran yang sama, agar aku tak melupakannya. Liburan itu akhirnya usai, dan aku kembali ke Jepang. Tapi sejak saat itu, ada rasa rindu yang aneh. Indonesia seperti memanggilku, bukan sekedar panggilan untuk berkunjung, tapi seperti undangan untuk menetap. Hingga suatu hari, aku memutuskan, aku akan kembali, kali ini seorang diri. Dan di sanalah perjalanan baruku menjadi mulai. Aku belajar bahasa Indonesia, menyesuaikan diri dengan budaya yang berbeda, hingga akhirnya aku menikah dengan seorang pria Indonesia. Bukan twin flame-ku, tapi pada saat itu, aku sungguh merasa aku bisa tinggal di sini selamanya. Walaupun dalam pernikahan kami sering terjadi masalah, kami tetap berusaha menjalani kehidupan bersama. Setelah beberapa tahun menikah, kami kembali ke Jepang. Namun, hubungan itu tidak bertahan lama, dan kami berpisah karena sudah tidak cocok. Dari titik itu, saya mulai merasa terpanggil untuk membantu anak-anak Indonesia yang magang di Jepang agar bisa belajar bahasa Jepang. Saya teringat nasihat bapak tua di Singapura untuk membantu tanpa pamrih. Saya juga mengajar secara online menggunakan aplikasi khusus, membimbing mereka yang ingin belajar bahasa Jepang. Oke, sekarang di mana saya mulai? Pertemuan awal dengan pasangan twin flame. Beberapa tahun berlalu hingga pandemi COVID-19 datang. Saat itu, sebagian besar kegiatan mengajar saya dilakukan secara online. Dari sinilah saya bertemu twin flame saya bernama Yogi. Sebenarnya, dia sudah beberapa kali mengunjungi profil saya hingga suatu hari ia akhirnya menyapa saya. Kami mulai berbincang, awalnya hanya bertukar budaya dan pengalaman.
Namun perlahan muncul rasa nyaman yang sulit dijelaskan seperti deja vu, seolah kami sudah saling mengenal sejak lama. Kami pun jatuh cinta. Walaupun jarak memisahkan, dia di Jakarta dan saya di Tokyo, dan usia kami terpaut jauh, semua itu tidak menjadi penghalang. Kami merasa saling cocok dan terhubung di tingkat yang lebih dalam. Semakin dalam kami menjalani hubungan ini, semakin terasa kuat koneksi di antara kami. Seperti dua keping yang saling melengkapi. Dia sangat menyukai Jepang dan saya mencintai Indonesia. Kami sering bertukar informasi dan berbagi cerita tentang negara masing-masing. Akhirnya, setelah cukup lama berhubungan jarak jauh, kami memutuskan untuk bertemu langsung di Jakarta. Pertemuan itu penuh rasa bahagia, seolah kami sudah saling kenal sejak lama. Saat itu, usia, jarak, dan waktu sama sekali tidak berarti. Kami bahkan tidak merasa ragu atau canggung ketika berjumpa untuk pertama kalinya, meski pada saat itu kami belum sepenuhnya menyadari bahwa kami adalah twin flame. Selanjutnya, saya akan cerita awal mula jalani separasi dengan pasangan twin flame. Setelah beberapa tahun menjalin hubungan dengan pasangan saya, tiba-tiba masalah besar muncul. Ego mulai menguasai kami berdua. Awalnya hanya perbedaan pendapat kecil, tapi lama-lama menjadi jarak yang sulit dijembatani. Hingga suatu hari, tanpa peringatan, dia menghilang, dan semua komunikasi diblokir. Saya benar-benar terkejut. Seseorang yang setiap hari berbicara, berbagi cerita, dan menjadi bagian dari hidup saya, kini lenyap begitu saja. Rasanya seperti kehilangan sebagian dari diri saya. Tubuh saya ikut bereaksi, saya jatuh sakit, lemah, dan tidak bersemangat menjalani hari. Di tengah kebingungan dan rasa sakit itu, saya mulai mencari jawaban. Saya bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa hubungan yang begitu kuat bisa runtuh secepat ini? Saya membaca berbagai artikel, menonton video, dan bahkan berkonsultasi dengan orang yang memahami hal-hal spiritual. Dari sanalah saya mendapat jawaban yang mengubah cara pandang saya, bahwa kami adalah twin flame dan hubungan kami sedang berada dalam fase separasi. Mendengar penjelasan itu tidak serta-merta menghapus rasa sakit, tapi saya mulai memahami bahwa fase ini adalah bagian penting dari perjalanan twin flame. Separasi bukanlah akhir, melainkan masa jeda untuk penyembuhan diri masing-masing. Tetap saja, masa ini sangatlah sulit dan menyakitkan. Bayangkan, orang yang kamu cintai tiba-tiba pergi tanpa penjelasan. Namun saya mencoba tegar. Saya belajar melepaskan, meski hati saya belum siap. Saya pasrahkan segalanya pada Tuhan dan semesta, sambil terus mendoakan kebahagiaannya, walaupun itu berarti kami harus menjalani jalan yang terpisah untuk sementara waktu. Setelah mengetahui bahwa kami adalah twin flame yang sedang menjalani fase separasi, saya mulai memahami bahwa tidak semua hal bisa saya kendalikan. Awalnya saya berusaha menghibur diri, mengalihkan perhatian dengan pekerjaan, membantu anak-anak pemanggang belajar bahasa Jepang. Tapi di dalam hati rasa rindu itu tetap ada dan luka itu tidak mudah hilang. Saya belajar bahwa surrender bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi menyerahkan beban ini kepada semesta. Saya berhenti mengejar jawaban secara paksa, berhenti menunggu kabar setiap saat, dan mulai fokus pada diri sendiri. Saya berkata pada diri saya, jika dia memang untukku, maka dia akan kembali pada waktu yang tepat. Proses ini tidak mudah. Ada hari-hari di mana saya merasa kuat, dan ada hari-hari di mana saya kembali rapuh. Namun, perlahan saya menyadari bahwa twin flame journey bukan hanya tentang bersatu dengan pasangan, tapi juga tentang pertumbuhan jiwa. Saya mulai memperbaiki pola pikir, menghapus kebiasaan lama yang tidak sehat, dan belajar mencintai diri sendiri. Saya juga banyak berdoa,
Bukan hanya agar dia kembali, tapi juga agar dia bahagia bersama keluarganya, sehat, dan dikelilingi cinta meskipun bukan bersama saya. Lama-lama, rasa sakit itu berubah menjadi rasa syukur. Syukur karena pernah bertemu dengannya, syukur karena dia hadir untuk mengajarkan saya arti cinta tanpa syarat. Dan di titik itu, saya benar-benar surrender, percaya sepenuhnya bahwa semesta tahu kapan dan bagaimana kami akan dipertemukan kembali, jika memang itu yang sudah ditakdirkan. Itulah sepotong kisah perjalanan saya bersama Twin Flame. Dari panggilan semesta, pertemuan yang penuh makna, hingga fase separasi yang begitu menyakitkan namun syarat pelajaran. Tapi cerita ini belum selesai, karena perjalanan Twin Flame tidak berhenti di sini. Masih ada kisah tentang bagaimana proses penyembuhan, keajaiban surrender, dan tanda-tanda semesta yang membawa kami pada bab berikutnya. Kita akan lanjutkan cerita ini di episode kedua. Terima kasih sudah menonton cerita ini, semoga bisa memberikan inspirasi dan kekuatan buat kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.